Halo adik-adik, ya kali ini kita akan coba bahas dua buah soal tentang menghitung panjang benda dengan menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Ya, mari kita perhatikan biar video ini nggak panjang langsung. Ya, oke. Ini nanti kita ada soal yang seperti ini. Ya, ini nanti ada jangka sorong. Ya, ini ada mikrometer sekrup. Kita akan ditanya berapa panjang benda ini. Ya, kalau hasil bacaan jangka sorongnya seperti ini. Sini pun sama. Kita akan coba menghitung berapa panjang benda ini kalau digunakan mikrometer sekrup dan hasil bacaannya seperti ini. Ya, oke. Cara menjawab untuk yang jangka sorong dulu ya. Sebelum kita ke teorinya, urutan mengerjakannya, kita harus review dulu bagian-bagian dari jangka sorong biar adik-adik ingat kembali ya. Bagian yang di sini, yang ini yang belakang ini sampai ke sini, di atas ini sampai ke sana itu disebutnya adalah skala utama nih. Skala utama, ya. Sedangkan yang nempel di bagian yang bisa digeser-geser, jadi bagian yang ini bisa digeser-geser nih, namanya adalah skala geser nih. Ini bisa digeser-geser, jadi dia bisa mundur atau maju, tergantung bendanya, ya. Oke. Nah, yang di atas tadi itu, yang di atas ini namanya skala utama, sedangkan yang di bawah ini nempel sama bagian yang bisa bergeser disebut skala nonius, ya. Oke, ini ada namanya angka skala nonius, yang atas namanya angka skala utama. Oke, jelas sampai situ ya. Kita lanjut ke urutan mengerjakannya, ya. Jadi urutannya seperti ini, udah saya tuliskan, ya. Nah, ini untuk nomor 14 dulu. Cara membaca skala jangka sorong. Jadi pertama adalah perhatikan garis skala utama yang dibatasi oleh angka 0 skala nonius. Ulangi ya. Perhatikan garis skala utama yang dibatasi oleh angka 0 skala nonius. Angka 0 skala nonius itu yang ini. Ini namanya angka 0 skala nonius. Kalau ini namanya angka 0 skala utama, ya. Jadi kita lihat lagi, perhatikan garis skala utama yang dibatasi oleh angka 0 skala nonius. Lanjut ya. Pilih angka utama terdekat sebelum angka 0 skala nonius. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah angka skala utama, ini adalah angka skala nonius. Ini namanya 0 skala nonius. Kita disuruh pilih angka yang terdekat dengan angka 0 ini sebelumnya. Berarti yang ini. Bukan sesudahnya. Ini sesudahnya nih. Tapi yang di sini yang dipilih yaitu sebelumnya, ya. Paham ya? Jadi ini yang kita pilih sebagai skala utama. Kita balik lagi. Angka utama tersebut, ya, angka utama tersebut akan mewakili panjang benda, ya, kan mewakili panjang benda, ya, untuk skala utamanya saja dulu, ya. Jadi pilihlah angka sebelum angka 0 skala nonius, berarti yang ini nih. Nah, ini cara membacanya adalah dari sini ini 0, ya. Lalu strip garis yang pertama ini kita bacanya 0,1, ya, 0,1 cm ya, dalam sentimeter. Kalau di sini dia 0,2, sini 0,3 dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau udah sampai ini berarti 0,9 karena di sini nanti udah sampai angka 1, ya. Kalau sebelumnya ini 0,8. Ini berarti sebelumnya adalah 0,7 ya. Jadi 0,7, 0,8, 0,9 nanti langsung masuk angka 1. Kalau di sini nanti dia 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya. Paham ya? Jadi karena kita disuruh memilih angka skala utama yang paling dekat dengan yang dibatasi oleh angka 0 skala nonius, ya, yang paling dekat, tetapi yang sebelumnya berarti ini, bukan yang sesudahnya, ya. Berarti yang ini nih, berarti kita ambil 0,9 adalah sebagai angka utama nih. Ini angka utama 0,9. Oke, paham ya? Kita langsung masuk menentukan angka noniusnya. Yang kedua, perhatikan garis skala nonius yang segaris dengan angka skala utama di atasnya. Nah, perhatikan garis skala nonius yang segaris dengan angka skala utama. Nah, ini adalah angka nonius nih yang bawah nih.
Ini dengan ini nggak segaris, ini dengan ini nggak segaris, ini dengan ini nggak segaris, ini dengan ini nggak segaris. Nah ini dengan ini segaris. Nah karena di segaris itu nanti disebutnya berimpit ya, segaris dia, maka angka skala nonus ini nanti kita akan pakai mewakili angka tambahan panjang benda ya untuk skala nonus ya. Ulangi ya, angka skala nonus ini kita akan gunakan sebagai angka nonius untuk tambahan panjang benda ya. Jadi kita lanjut ya sini ya pembacanya ya. Dari awal dulu. Perhatikan gambar skala nonius yang segaris dengan angka skala utama di atasnya. Yang tadi ya. Nah, angka di skala nonius tadi yang di bawah itu tadi yang segaris dengan angka utama tersebut itu akan menjadi angka nonius yang mewakili panjang tambahan benda ya. Jadi nanti yang utama ditambahkan dengan yang nonius sebagai tambahan ya. Ngerti ya sampai situ ya? Oke. Jadi kita udah dapat nih angka skala utamanya adalah ini 0,9. Masih ingat tadi caranya? Carilah angka skala utama yang sebelum angka 0 nonius, yaitu di sini berarti dia adalah 0,9 ya. Cara bacanya tadi masih ingat, sini 0, sini 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai di sini 0,7, 0,8, 0,9 ya. Untuk angka noniusnya kita carinya yang segaris dengan strip-strip di atasnya ini ya. Strip-strip yang di bawah ini kita cari yang segaris dengan strip-strip yang di atasnya ini ya. Paham ya? Jadi di sini kebetulan segaris di angka 5, berarti angka noniusnya adalah angka 5. Nah, mudah bukan? Tinggal kita gabungkan nih. Gabungkannya di langkah nomor 3 nih. Masukkan angka skala utama dan angka skala nonius di atas ke dalam rumus panjang benda ya menggunakan jangka sorong berikut ini. Ini rumusnya ya. Panjang benda atau L, nanti angka skala utamanya dalam cm ditambahkan dengan angka skala noniusnya, tapi kita kalikan dulu dengan 0,01 cm. Itu rumusnya ya. Ini. Jadi nanti kalau kita praktekkan untuk soal nomor 14 seperti ini. Angka skala utamanya 0,9, angka noniusnya 5. Yuk kita latihan menentukan angka ini lagi sekali lagi ya. Mencari angka skala utama itu, kita carilah angka skala utama ini yang paling dekat ya sebelum angka 0 nonius ini. Dalam hal ini ada berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya sampai di sini 0,9 cm berarti. Gitu ya. Oke. Menentukan angka noniusnya yang bagaimana? Carilah strip bawah dan strip atas yang segaris. Dalam hal ini, ya ini angka 5 ini yang segaris. Berarti angka noniusnya adalah 5 ya. Yang tadi angka skala utamanya 0,9 cm. Kita tulis di sini. Angka utamanya 0,9, angka noniusnya 5. Masukkan ke dalam rumusnya 0,9 cm tambah 5 noniusnya itu dikalikan dulu dengan 0,01 cm. Nanti jadi 0,05. Baru kita jumlahkan lagi dengan angka skala utamanya, nanti dapatnya 0,95 cm. Jadi panjang benda ini adalah 0,95 cm ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke yang gambar 15 ya. Yuk kita perhatikan dulu dasar teorinya di sini. Ya, cara membaca skala mikrometer sekrup. Yang pertama, perhatikan angka skala utama yang dibatasi oleh ujung skala putar mikrometer sekrup. Perhatikan angka skala utama yang dibatasi oleh ujung skala putar mikrometer sekrup. Kita lihat dulu bagian-bagian mikrometer sekrup ya. Yang ini nih namanya skala putar nih, karena dia bisa diputar nih seperti ini tuh. Bisa diputar-putar begini dia. Nah gitu ya, seperti bolpen yang sedang putar ini. Kalau yang ini nih nggak bisa berputar, dari sini sampai ke sana nggak bisa berputar ya. Yang ini bisa nanti dia maju mundur. Saat ini diputar gitu, bagian yang ini nanti akan maju atau mundur. Nih bagian batangan ini nih, dia akan maju atau mundur ya. Nanti kita sesuaikan, masukkan di sini bendanya yang mau kita ukur ya. Jadi setelah kita pepetkan ke sana ya, biar bendanya terjepit, nanti kita baca hasil ininya, bacaannya di sini ya. Paham ya? Jadi saat skala putaran ini kita putar ya, nanti dia di sini bisa maju atau bisa mundur, tergantung kita mau mutarnya ya. Paham ya?
Nah, ini disebutnya skala utama untuk mikrometer sekrup. Yang di sini adalah namanya skala putar. Yang ini namanya angka skala putar. Ini adalah angka skala utama. Perhatikan ini. Ini cara bacanya ini 0. Kalau ada yang ke bawah berarti dia 0,5. Kemudian di sini 1. Kalau yang di sini berarti 1,5 gitu ya. Sini berarti 2. Yang ini berarti 2,5. Yang ini 3. Ini berarti 3,5. Yang ini 4. Yang ini berarti 4,5. Yang ini berarti 5. Gitu ya cara bacanya ya. Jadi kalau dari yang atas saja ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ikutkan yang bawah jadi begini 0, 0,5 baru 1. 1,5 baru 2. Gitu ya. 2,5 baru 3 dan seterusnya. Ngerti sampai situ? Jadi yang bawah ini ya, yang bawah ini nilainya adalah setengah nih, yang bawah ini ya. Jadi ini 0, ini 0,5, ini 1, ini 1,5. Ini 2, ini berarti 2,5 ya. Biar jelas ini saya tuliskan 1, 2 ya. Yang bawah itu nilainya, ini ya, yang ini yang bawah itu, yang ini nilainya adalah setengah, berarti ini 1,5. Ini 0,5. Yang ini berarti 1,5. Yang ini berarti nilainya 2,5 ya. Ini disebutnya di pinggir nih, pinggir skala putar nih disebutnya ini. Pinggir skala putar. Nanti saat ini diputar nih, skala putar diputar, maka nanti dia ini bisa bergerak sana menutupi skala utama. Ya, begitu. Atau nanti dia bisa mundur, membuka skala utama, ya, makin membuka skala utamanya, ya. Paham sampai situ ya? Jadi kita akan pakai yang ini nih, ujung ini sebagai pinggir pembatas. Ini nanti akan terpakai menentukan angka skala utamanya mana yang kita pakai, ya. Oke, ngerti sampai situ ya. Yuk kita balik lagi ke ini ya. Perhatikan angka skala utama yang dibatasi oleh ujung skala putar mikrometer sekrup ya. Ini namanya ujung skala putar atau pinggir ya, ujung atau pinggir skala putar ya. Kita lanjut, angka utama yang terdekat dengan pinggir skala putar. Skala putar ini yang tadi yang saya tunjukkan akan jadi angka skala utama yang mewakili panjang benda. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini pinggir ini angka skala utama ini yang paling dekat dengan pinggir ini adalah angka 5, ya. Berarti itu jadi apa? Angka skala utamanya. Berarti angka skala utamanya angka 5. Nah, perhatikan di sini. Ini garis yang ke bawahnya belum muncul. Iya. Garis yang ini agak kurang fokus ya. Nah, ini ya. Ini angka skala yang ke bawahnya yang 0,5-nya belum muncul, berarti kita pakainya 5. Seandainya nanti dia yang garis yang ke bawahnya itu udah muncul, maka kita pakainya 5,5. Paham ya? Ulang lagi ya. Karena garis yang bawahnya ini belum muncul di sini, ya masih ketutup dengan pinggir ini, maka kita pakainya angka 5. Kalau dia nanti dia udah muncul, udah kebuka gitu ya, ini udah bergeser ke sini gitu mundur misalkan. Ini nanti udah muncul angka garis ke bawahnya, maka dia pakainya adalah kita 5,5. Paham ya? Misalnya kalau misalkan saya pakai jari, saya tutup begini, jari ini adalah ujung skala putar. Ini berarti angkanya berapa nih, misalkan sinilah. Angka skala utamanya berapa? Berarti angka skala utamanya 2,5. Paham ya? Karena bagian yang ke bawahnya udah muncul. Kalau masih belum muncul begini, nah berarti dia masih skala utamanya kita masih pakai angka 2. Paham ya? Oke, jadi kalau di soal ini berarti angka skala utamanya adalah angka 5 karena yang bagian ke bawahnya ini belum muncul ya. Oke, berikutnya ada keterangan juga. Jika pinggir skala putar sudah melewati garis skala utama yang ke bawah, yang ini namanya garis skala utama yang ke bawah nih, yang ini ya. Jika sudah melewati, maka angka skala utamanya ditambah 0,5. Paham ya? Seperti yang tadi. Kalau di sini nanti dia udah muncul, ya, maka nanti jadi 5,5 angka skala utamanya. Tapi karena dia belum muncul, maka kita pakainya tetap angka 5. Karena itu yang paling dekat dengan pinggir skala putar ya. Lanjut kita ke bagian yang kedua. Perhatikan garis skala putar yang sejajar
dengan garis mendatar skala utama. Perhatikan garis skala putar yang sejajar dengan garis mendatar skala utama. Nih, ini namanya adalah angka skala putar. Yang ini adalah garis mendatar skala utama nih yang di tengah-tengah nih. Jadi kita carilah untuk menentukan angka skala putar itu yang segaris dengan garis mendatar ini. Nah, dalam hal ini kebetulan dia segarisnya dengan angka 30. Berarti angka skala putarnya kita pakai 30. Seandainya nanti dia ini nggak pas di 30, misalkan di atas, ya ini jadi 31 misalkan. Berarti nanti angkanya 31 kita pakai gitu ya. Kan nanti ada garis kecil-kecil di sini kan. Yang di bawah juga ada ya. Jadi kita lihat saja yang segaris ya. Berikutnya ya. Angka tersebut akan mewakili panjang tambahan benda ya. Di angka skala putar itu akan mewakili angka tambahan panjang benda. Ya, berikutnya ya. Masukkan angka skala utama dan angka skala putar di atas ke dalam rumus panjang benda menggunakan micrometer sekrup berikut ini. Ini rumus untuk micrometer sekrup ya. Ini panjang benda atau L sama dengan angka utamanya dalam milimeter ya kalau untuk micrometer sekrup. Ditambah angka putarnya berapa tadi dikalikan 0,01 mm. Ya, kita untuk yang nomor 15 sudah saya tuliskan. Kita coba cari lagi sama-sama ya. Menentukan angka skala utamanya, perhatikan sini. Nah, di gambarnya. Carilah angka yang dibatasi oleh pinggir skala putar ini. Ini berarti yang dibatasi oleh ini yang paling dekat ya, berarti angka 5. Kebetulan yang bawahnya belum kelihatan, berarti kita tetap pakai angka 5. Kalau suatu saat ke bawahnya kelihatan, pakainya 5,5 ya. Jadi angka skala utamanya adalah 5 mm. Angka putarnya carilah yang segaris dengan bagian mendatar skala utama nih. Garis mendatar skala utama ini saya sejajarkan dengan yang di sini ya. Kebetulan pas ini yang sejajarnya adalah angka 30 di skala putarnya. Berarti angka skala putarnya 30. Kita tulis di sini berarti 30. Untuk rumus keseluruhannya panjang benda L sama dengan angka skala utama taruh di sini, satuannya dalam milimeter, ditambah angka skala putar taruh sini ya, dikalikan 0,01 mm. Nanti 5 mm tambah 0,30 ini hasilnya ya. Nanti hasilnya kalau kita jumlahkan 5 tambah 0,3 hasilnya 5,30 mm. Nah, itu dia. Mudah-mudahan adik-adik paham ya. Nanti kalau misalkan belum paham, kita akan tambah lagi dengan contoh-contoh yang lain. Oke, sampai jumpa lagi.